untuk kita semua. Amin ya rabbal Amin. alamin. Bapak Ibu dimanapun berada, dalam mini workshop ini bertujuan untuk membantu para guru merancang pembelajaran kontekstual dengan kerangka kerja GRABS, yang mana nanti peserta akan mendapatkan sertifikat mini workshop, rekaman mini workshop, dan e-book kumpulan praktek baik dari surat kabar guru belajar edisi 45 yang berjudul Menghidupkan Kepemimpinan Pembelajaran. Semua benefit ini akan dikirimkan melalui email yang Bapak Ibu masukkan di formulir kehadiran. Oke, dalam pertemuan ini nanti dalam dunia pendidikan salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh guru adalah bagaimana membuat pembelajaran yang kontekstual dan Dibuang pisano. banyak guru yang merasakan kesulitan dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dapat dialami atau dipahami oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kerap membuat pembelajaran terasa abstrak dan kurang relevan, sehingga siswa pun kurang termotivasi dan cenderung sulit memahami konsep yang diajarkan. Namun, pembelajaran kontekstual tidak harus rumit. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mudah diingat. Salah satu cara yang efektif itu adalah dengan menggunakan kerangka kerja GRABS. Dengan ini, nanti akan memandu dalam merancang pembelajaran yang memiliki tujuan yang jelas, peran siswa yang aktif, dan konteks yang relevan. Dengan GRABS, murid tidak hanya belajar teori, tetapi mereka juga dilibatkan dalam situasi yang realistis dan diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kolaborasi. Pada sesi ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana Grab dapat membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, terukur, dan inspiratif bagi murid. Maka dari itu, nanti kita akan belajar bersama dengan dua narasumber yang akan membahas tentang pembelajaran, merancang pembelajaran kontekstual dengan GRABS. Pemateri pertama nanti akan menyampaikan dengan tema pembelajaran Upamu kontekstual lho, Sal. Cek malah titine dikono nih lho. yang akan Eh, Suaranya mati ya. Bu Ya, Miftah mati kena Pak. mute. Mati Pak suaranya. Maaf Bu Mipna, suaranya mati. Mohon maaf Bu Miftah, dinyalakan dulu mohon dinyalakan dulu ininya eh, mikrofonnya. oh, belum tuh. Dari tadi belum tuh ternyata. Tadi sempat kena mute barusan. Silakan boleh dilanjut. Oke, oke, terima kasih. Nanti kita akan belajar dengan dua narasumber. Yang pertama adalah dengan Ibu Melasari Dewi. Beliau adalah seorang eh, guru MI Nurul Yakin Bekasi dan juga alumni Wadah Inspiring Teacher 2023 dan juga anggota rumah tangga WIT dan juga beliau adalah seorang penulis aktif di surat kabar guru belajar. Dan nanti juga akan disampaikan oleh narasumber yang kedua yaitu Bapak Mirwan Abdul Aziz. Beliau adalah seorang guru PAI Sekolah Cikal Lebak Bulus dan juga beliau adalah penulis aktif di surat kabar guru belajar dan juga
pengurus komunitas guru belajar Nusantara KGBN Jakarta Timur. Wah, luar biasa narasumber kita nanti. Untuk yang pertama, sesi pertama nanti akan eh, apa itu membahas tentang pembelajaran kontekstual bermakna dalam waktu 20 menit ke depan yang akan disampaikan oleh Ibu Melasari Dewi. Waktu kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya terdengar? Aman ya? Terdengar Ibu? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Aman, saya Bu. ucapkan kepada Bu Miftah selaku moderator dan terima kasih kepada Yayasan Guru Belajar yang telah mempercayakan saya sebagai salah satu narasumber di sini. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan semua Bapak Ibu di sini pada malam hari ini yang bagaimana yang harusnya sedang bersantai tetapi ibu-ibu melebihi ibu bapak sekalian lebih memilih untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan dapat bermanfaat khususnya untuk anak-anak kita tercinta di sekolah, di rumah dan mudah-mudahan kita bisa lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran konteks bermakna. Izin saya share screen. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Masih loading Ibu? Oh iya, Sudah terlihat. Ya, sudah. sudah terlihat ya. Baik, bentar. Oke, dalam 20 menit ya, Bu. Bismillah. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran kontekstual bermakna. Perkenalkan dulu, nama saya Melasari Dewi. Tadi juga sudah dibahas oleh Ibu Miftah. Terima kasih banyak. Di sini saya cantumkan Instagram saya ya, barangkali kita bisa berkenalan di sesi sosial media di mana Instagram saya @melasari Dewi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual bermakna sesuai dengan pengalaman yang pernah saya laksanakan di sekolah saya tentunya. Sebelumnya saya mau sebenarnya ingin interaktif ya dengan Bapak Ibu semua, tetapi sebisanya saja di mana yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu pernah menghadapi anak yang tidak memahami manfaat apa yang mereka pelajari? Contohnya seperti ya udah biasa aja gitu. Pernah nggak Bu? Jangan Pernah? jangankan anak ya Bu ya. Saya sendiri pada saat bersekolah juga pernah mengalami seperti itu. Iya, sepertinya sama ya. Saya juga jadi yang penting datang ngerjain ya udah selesai gitu. Kurang lebih ya seperti itu. Jadi bagaimana anak itu cuma belajar saja tanpa mengetahui makna terus relate tidak dengan apa kehidupan sehari-hari. Kita belajar matematika tapi manfaatnya apa? Terus tentang misalnya belajar tentang penjumlahan untuk apa, pengurangan untuk apa, hanya saja hanya mengerjakan saja, tahu-tahu ulangan dan ada nilai rapor, hanya itu saja, tanpa mengetahui makna apa yang kita pelajari, untuk apa sih belajar gitu. Seringan Bu ya? Mungkin sering ya, termasuk kita juga dulu mungkin begitu. Nah, oleh karena itu, ciri-cirinya anak yang tidak memaknai materi pelajaran yaitu contohnya sepertinya tidak apa ini. Sekarang ciri-cirinya, yang pertama itu tidak adanya motivasi. Kalau di sekolah datang ya udah ngedengerin aja mungkin ya sudah seperti itu. Terus yang kedua, belajar sekedar menunaikan kewajiban saja. Jadi belajar hanya datang ke sekolah, sudah ke sekolah ya mengikuti runtutan kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran dari guru.
nulis, menghafal, ulangan, nulis, menghafal, ulangan tanpa mengetahui apa makna pembelajaran ini dan akhirnya anak kehilangan motivasi, anak membenci belajar yang kita takutkan dan mungkin yang sering kita dengar ada burnout, kadang yang apalagi yang dipaksa sama orang tuanya harus terus-terusan belajar, tahu-tahu di sekolah sudah malas. Yang ketiga yaitu tidak peka terhadap apa yang terjadi di sekitar. Jadi ketika anak belajar, tetapi hanya belajar secara memahami, tidak sampai level memahami, hanya mengetahui dan menghafal, jadi tidak peka akan yang terjadi di sekitar. Contohnya membuang sampah sembarangan itu seperti kewajiban, seperti apa kewajiban saja tanpa mengetahui oh iya buang sampah itu adalah sebuah tanggung jawab kita semua karena dunia ini milik kita bersama gitu, kurang lebih segitu. Terus selanjutnya anak tidak memaknai pelajaran juga karena minimnya kreativitas terutama dalam berpikir. Jadi anak itu kurang bisa berpikir kritis, kurang berpikir logis karena ketika belajar yang hanya seperti itu saja, hanya materi-materi saja, menghafal ulangan saja, jadi meminimalkan kreativitas anak. Jadi anak rata-rata malas berpikir kurang lebih seperti itu. Jadi akar masalahnya, jadi kenapa anak tidak memaknai manfaat apa yang dipelajarinya? Yaitu faktor utamanya yang pertama tentunya suasana belajarnya yang monoton, kurang menyenangkan. Itu saja, hanya berpaku pada buku paket saja. Jadi hanya sesuai kurikulum saja tanpa memperhatikan kondisi psikologis anak, bete atau tidak anak di kelas. Dan yang kedua, lamban dalam berpikir kritis. Terutama saya kan mengajar di MI, di siswa SD. Jadi harus berpikir keras dan saya juga tahun ini itu di kelas 1 SD. Jadi lebih kalau untuk mengajar berpikir kritis itu juga kejauhan ya, Ibu-ibu. Apalagi anak kelas 1. Kelas 1 duduk aja PR kurang 10 menit untuk mendiamkan, apalagi dalam memaknai pelajaran itu terlalu jauh sepertinya ya. Tetapi bagaimana kita seorang guru harus memaksimalkan kreativitas kita agar anak itu bisa memaknai apa yang mereka pelajari. Jadi belajar bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi belajar untuk kebermanfaatan. Bagaimana ilmu kehidupan itu bisa belajar ilmu kehidupan bisa dimanfaatkan dan direalisasikan, minimal misalnya seperti buang sampah sembarangan dan lain-lain. Yang ketiga, karena minimnya partisipasi murid, jadi kurangnya di murid itu hanya menunggu arahan orang guru, menulis ya seperti itu saja. Jadi anak tuh sudah terkungkung dengan kalau belajar itu hanya menulis, menghafal, mendengarkan guru, kalau nggak nurut dimarahin, kurang lebih seperti itu. Padahal belajar itu bisa kok menyenangkan. Belajar itu tidak hanya menulis kok. Belajar itu bisa kita dengan jalan-jalan. Contohnya saya dulu pernah pernah belajar menjadi sama-sama dengan anak-anak itu menjadi detektif sampah. Anak berpakaian pakai kacamata, pakai topi, dan mereka tuh senang. Tapi ternyata mereka mengambil sampah, tapi mereka mengambil sampah itu dengan semangat, banyak-banyakan. Tapi itu luar biasa sangat menyenangkan. Terus ada juga pengalaman saya juga ketika mengajak anak bermain bermain lemparan sampah ke tempat sampah. Pas diremas-remas, terus disiapkan tempat sampah yang keranjang itu dilempar, dan di akhir kita berefleksi, ternyata buang sampah itu mudah, dan lain-lain. Saya juga pernah mengajak anak-anak bermain tentang kartu, kartu tentang produk dan jasa. Ya, ada gambar-gambar produk, ada gambar-gambar jasa itu di kelas 2 SD. Di kelas 2 SD, produk dan jasa di mana ada gambar bank, ada gambar makanan, ada gambar mainan. Terus anak-anak berbaris
Anak-anak berbaris, eh, ini termasuk produk apa jasa? Ini mas termasuk produk atau jasa? Dan mereka senang malahan ingin mengulang. Jadi intinya ketika kita belajar bisa kok dengan menyenangkan dan bisa seperti tadi di sekolah pun saya berkata metode itu tidak selalu harus dari guru karena anak-anak juga merupakan manusia yang bisa berpikir. Kadang saya bertanya kepada anak-anak, mau belajar, mau main di luar nggak? Mau main harta karun, Miss? Ayo, main harta karun. Tetapi kita kaitkan dengan materi pembelajaran tentunya. Terus yang terakhir, kurangnya dalam pelajaran. Jadi ini juga dari kurangnya pemaknaan anak gitu. Selanjutnya, jadi konsekuensinya anak rasa bosan, malas dalam berpikir yang hasilnya anak tidak memahami makna atau manfaatnya apa yang dipelajari yang tadi itu. Sekarang saya di sini kan tugas saya hanya menjelaskan tentang apa itu pembelajaran kontekstual yang bermakna. Nanti akan dibahas oleh Pak Mirwan yang lebih expert di bidangnya. Yang mudah-mudahan kita bisa memahami ya Bu dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pembelajaran nanti untuk anak-anak kita. Jadi makna apa itu pembelajaran kontekstual bermakna itu yaitu konsep belajar yang menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Contohnya tadi yang pernah saya lakukan itu tentang produk dan jasa, di mana kartu produk dan jasa itu, oh anak-anak menjadi tahu tukang cukur itu adalah merupakan jasa. Terus seorang guru adalah bentuk jasa. Jadi secara tidak langsung kita tidak hanya menggurui anak. Produk itu ini. Layanan itu, jasa itu ini. Tetapi anak langsung mengetahui, oh maksudnya ini toh, ini gitu. Barang lebih seperti itu. Mengapa pembelajaran kontekstual itu penting? Yang pertama, membantu siswa memahami hubungan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi, yang produk layanan, terus berdetektif sampah, anak-anak juga jadi tahu, oh iya sampah itu di luar ini kita tuh jadi, oh satu banyak, oh itu sampah itu harus diambil, dan mengambil sampah itu menyenangkan kok. Dan yang kedua, saya juga pernah mengajak anak-anak belajar tentang bagaimana, oh ini sampah organik, ini sampah anorganik, dan itu secara langsung anak memilahnya, oh anorganik itu ini, non-organik ini, dan lain-lain gitu. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi siswa dapat lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Terus saya juga pernah mengajak anak-anak itu belajar tentang eh, keinginan dan kebutuhan. Pertama, itu juga yang berkaitan dengan itu adalah sebuah rangkaian proses pembelajarannya di mana anak mengerti keinginan kebutuhan. Saya membuat lingkaran dua di papan tulis. Bagaimana anak membedakan mana keinginan dan yang mana kebutuhan. Di mana itu sangat akan relate ketika mereka punya uang itu ini keinginan atau kebutuhan. Jadi bisa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membuat proses belajar lebih menyenangkan. Tentunya harus perlu dengan persiapan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ya intinya eh, apapun ketika kita apapun ketika dilaksanakan dengan tanpa persiapan jadi kurang maksimal. Tetapi ketika kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dengan terencana dan tersistematis, insya Allah anak-anak anak-anak akan lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran. Seperti apa? Tapi tidak perlu ribet-ribet seperti yang sederhana. Saya juga pernah melaksanakan pembelajaran mengajak anak-anak ke Indomaret misalnya, ke Indomaret. Tapi hasil dari nabung mereka sendiri. Nah, itu juga kan itu juga akan bermanfaat dalam kehidupan mereka dan lebih menyenangkan apalagi anak-anak di siswa SD itu mungkin ke supermarket itu merupakan salah satu waiting list yang selalu diimpi-impikan, kurang lebih seperti itu, Pak Ibu.
Ini adalah salah satu taktik baik atau contoh saya melaksanakan pembelajaran kontekstual bermakna, di mana di sini ada gambar murid salah satu murid saya, di mana nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai belajar di workshop ini, nanti Ibu-ibu Bapak-bapak akan menikmati surat kabar guru belajar yang di mana ada salah satu tulisan saya di dalamnya, yaitu yang berjudul tentang memfasilitasi murid menjadi pengusaha cilik, di mana ini adalah alur alur pembelajarannya saya dapat dari salah satu buku, dari buku praktek, buku kerja guru sukses sukses kerja proyek profil dari kampus Cikal salah satunya, di mana alurnya itu sudah terencana dan kita tinggal pakai gitu ibu-ibu bapak-bapak. Nah, di sini yaitu saya temanya tentang kewirausahaan, di mana judulnya tentang memfasilitasi murid menjadi pengusaha cilik. Di sini sudah terlihat anak-anak sudah seperti pengusaha ya, Bu. Bapak, di sini ada tulisannya puding Yumna gratis, gratis hadiah bebas pilih. Nah, ini kelas 2 ya, Bu, Ibu, Bapak-bapak. Bukan kelas atas, kelas 2. Jadi, yang berpikir logis, apa kritisnya juga belum terlalu wah dan jadi harus dengan bimbingan guru dengan ekstra, tetapi bagaimana pembelajaran itu memberikan pengalaman yang bermakna untuk anak-anak. Ini salah satu yang tadi saya jelaskan, yang saya ceritakan, ini kartu produk dan jasanya ibu-ibu bapak-bapak. Ini ini ada di buku kerja alur P5, alur P5 dari buku kerja kampus Cikal khususnya. Di sini ada 4 fase, Ibu Bapak. Yang pertama fase temukan, terus bayangkan, bagikan, dan lakukan. Di mana di setiap fase itu ada perincian kegiatan yang kita tinggal eksekusi. Bagus banget, sangat rekomendasi. Eh, Nomor satu, misalnya tentang temukan. Saya pertama mengajak anak mengetahui tentang wirausaha dulu terlebih dahulu. Bertanya, karena di perumahan saya itu, saya tinggal di perumahan, salah satu perumahan, dan murid-murid saya juga adalah warga perumahan dengan satu perumahan dengan saya. Nah, saya bertanya terlebih dahulu ke anak-anak, menjelaskan tentang apa itu wirausaha. Eh, Udah gitu, setelah itu anak-anak sudah terbiasa di sini dengan kata delivery order ya, Ibu Bapak. Jadi sangat mudah untuk menjelaskan dan sangat, oh iya ya, delivery order itu DO. Jadi di perumahan saya itu minimal 10.000 saja sudah bisa diantar. Beli sembako, makanan, atau apapun bisa. Jadi anak-anak sudah terbiasa beli apapun. Kamu kalau beli di mana? Tinggal DO, Miss, tinggal DO, Bu, tinggal DO. Jadi mereka sudah terbiasa dan itu menjadi momentum saya untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kita juga melaksanakan permainan ini, kartu produk dan jasa. Di sini ada salon, bank, pendidikan, tempat hiburan dan lain-lain. Dan ini saya gunting di mana saya anak-anak berbaris bermain dan hasilnya mereka tahu dan bisa membedakan mana produk dan mana jasa. Terus pada fase selanjutnya di sini ada gambar. Halo, kelihatannya kok sinyalnya atau gimana ini, Ibu Mela Dewi? Eh, halo, oke, Ibu Mela, halo, terputus mungkin karena ada sinyal kurang baik.
Ya, maaf Bapak Ibu Guru, masih kita harus menunggu. Halo, tes masih kedengaran nggih? Suara saya masih kedengaran? Masih Bu Miftah. Ya, ini Mungkin bisa Pak, dilanjutkan ada ke Pak gangguan Mirwan apa dulu. gitu atau gimana? Boleh lanjut ke Pak Mirwan dulu mungkin. Oh ya, oke oke, terima kasih. Tadi pemaparan yang luar biasa dari Ibu Mela Sari Dewi, ya contoh-contoh praktek baik yang luar biasa. Mungkin nanti seandainya ada Bapak Ibu guru yang perlu ditanyakan, nanti disimpan dulu ya. Kita lanjut untuk narasumber yang kedua kita, yaitu dengan tema merancang pembelajaran kontekstual dengan GRAPS. Apa itu metode itu nanti akan dikupas oleh beliau Bapak Mirwan Abdul Aziz. Kepadanya disilahkan. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Semoga pada malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan Amin. bahagia. Amin. Karena besok udah weekend Amin. ya, Ya, besok amin. libur dan berapa minggu lagi gajian gitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, luar biasa. Terima kasih kepada ini kebetulan yang menghubungi saya ini ada Pak Lukman Hakim, kemudian di lobby-lobby sama Pak Maman juga, nih orang Yayasan Guru Belajar. Terima kasih atas undangannya, memberikan saya kesempatan untuk sharing di sini. Saya bukan expert Bapak Ibu, kalau tadi Ibu Mela bilang saya expert, enggak. Saya cuma ya, guru PI aja sama kayak Bapak Ibu sekalian. Cuma punya kesempatan belajar yang eh, apa namanya ya lebih diberikan kesempatan banyak belajar di lingkungan sekolah. Kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan pemaparan Bu Mela, itu dia apa ya semacam ada usaha untuk mengaitkan pembelajarannya dengan dunia nyata gitu ya, jadi lebih kontekstual. Nah, ini tuh kayak saya teringat dengan acara Temu Pendidik Nusantara beberapa nggak tahu yang kapan tuh ya. Jadi eh, Pak Bukik, ini kalau kenal Pak Bukik, ini semuanya mungkin tahu ya. Dia ketika mengumumkan untuk tema Temu Pendidik Nusantara berikutnya, eh, dia mengatakan bahwa kelas itu harusnya menjadi cerminan kehidupan, gitu ya, cerminan kehidupan. Artinya di kelas itu anak murid bisa mengalami pengalaman belajar yang di mana di dalamnya dia menghadapi tantangan-tantangan seperti di dunia nyata. Kenapa perlu kayak begitu? Karena kita tuh lagi kayak membekali murid-murid kita dengan berbagai keterampilan agar dia di masa yang akan datang dia mampu menghadapi tantangan-tantangan itu secara mandiri. Kenapa kita perlu membuat pembelajaran kontekstual? Kita tuh lagi nyiapin murid-murid kita untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang secara mandiri, berdaya gitu ya, dengan kemampuan diri sendiri. Karena ya orang-orang terdekat keluarga mungkin nggak selamanya ada bersama dia gitu. Jadi kita perlu membangun itu. Jadi penting banget pembelajaran itu nggak mentok di kelas cuma jawab soal A B C D silang A B C D silang. Jadi
pembelajaran itu perlu banget dikaitkan dengan dunia nyata. Apa yang dihadapi di dunia nyata atau tantangan-tantangan seperti apa, itu perlu kayak semacam disimulasikan, direkayasa, di setting keadaannya supaya murid bisa merasakan. Nah ini tadi seperti Bu Mela, itu coba tadi saya dengar tadi ada detektif sampah. Nah ini kan sebenarnya kan sampah itu masalah kita bersama ya, masalah kita bersama. Jadi eh, itu juga masalah dunia. Kemudian kita mau anak itu merespon eh, tentang masalah yang ada di sekitarnya. Kalau itu diberlakukan terus-menerus di berbagai level, anak kita, murid-murid kita, itu nanti lulus, mereka akan ketika ada masalah di lingkungan sekitar, mereka nggak cuma lihat doang, diam, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi mereka akan merespon, mencoba. Ini masalahnya apa sih? Kalau tadi kayak, kalau ngelihat Bu Mela itu ya, oh ternyata masalahnya sampah. Gimana solusinya? Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Bu Mela itu adalah dengan eh, ada anak yang berperan menjadi detektif sampah. Ya, dia tadi kegiatannya ngambil-ngambil sampah itu adalah bentuk respon terhadap pembelajaran eh, di kelas yang berusaha dikaitkan dengan eh, kehidupan nyatanya, gitu, kehidupan di luar kelasnya. Ini kalau nggak salah tadi ada Bu Mela ya. Ini mau dilanjut ke Bu Mela lagi atau gimana? Halo Bu Miftah, Ya, halo, halo Bapak. ini Nggih, Bu Bapak Mela tetap sudah lanjut hadir aja. atau saya lanjut aja? Lanjut untuk nanti Bu Mela setelah Bapak bisa nanti melanjut materinya lagi. Nggih, monggo. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, ini saya mohon izin share screen. Grabs ini kayaknya nggak tahu ya ini apakah ada yang sudah pernah mendengar istilah ini Grabs atau belum sama sekali? Belum sama sekali, Pak. Baru. Baru benar. Oke, baik. Saya perkenalan dulu nih. Kalau tadi Bu Mela juga perkenalan, saya juga perkenalan. Ada narsis nih ya. Nama saya Mirwan Abdul Aziz. Saya guru Islamik, guru PAI nih, sama pokoknya hidup guru PAI gitu ya. Saya apa namanya? Saya punya misi agar membawa guru-guru PAI dan pembelajaran PAI itu menjadi bermakna gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat eh, Instagram saya itu nanti isinya cuma kayak gitu aja, udah kayak portfolio gitu. Saya guru Islamic Studies Sekolah Cikalambak Bulus. Saya pengurus komunitas guru belajar Nusantara Jakarta Timur. Mulai dari penggerak, kemudian jadi pengurus. Sekarang udah ada SK-nya. Kemudian, ya benar, nulis di surat kabar guru belajar. Kemudian lagi belajar juga untuk menjadi pelatih guru belajar. Jadi ya kesehariannya ngajar, kemudian ngajak ngobrol komunitas, kayak gitu Bapak Ibu, bangun percakapan meskipun pasang surut ya. Baik, Bapak Ibu, tolong boleh jawab di kolom chat. Kalau saya bilang ke Bapak Ibu kita ke puncak yuk, Bapak Ibu bakal jawab apa? Kalau saya ngajak kayak gitu, boleh jawab di kolom chat. Yuk, boleh kawan. Yakin nih, belum kenal saya udah Siap, itu aja. siap. Nah, ada siapa nih? Bu Selvi, Bu Apriana, Bu Maria, nanyain mau ngapain ke puncak? Kan nggak kenal-kenal ngajakin ke puncak gitu kan, mau ngapain gitu. Benar. Eh, Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, boleh dijawab di kolom chat.
Kalau nanya mau ngapain, kalau pertanyaan emangnya mau ngapain Pak Mirwan gitu, itu nanya tentang apa sih sebenarnya? Silakan jawab di kolom chat. Kalau Bapak Ibu nanya, saya nanya, Bapak Ibu kita ke puncak yuk, terus Bapak Ibu jawab, emangnya mau ngapain? Gitu. Nah, itu kalau nanya pertanyaan, mau ngapain? Itu sebenarnya lagi nanya apa sih sebenarnya? Oke, saya baca chatnya. Tujuannya apa? Ini dari Bu Heni, Bu Lydia. Ngapain? Apa tujuannya? Nah, juga tuh Ibu Lydia, itu juga Bu Mela juga jawab. Makasih Bu Mela. Bu Syafitri mau ngapain di sana? Tujuan ke puncak. Betul Bapak Ibu. Jadi nanya mau ngapain itu sebenarnya nanya tentang tujuan. Nanya tentang tujuan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau ke puncak, mau jalan-jalan, itu pasti nentuin tujuan dulu. Nggak mungkin nentuin angkotnya dulu, naik transportasi apa. Kan lucu ya, kalau misalnya Bapak Ibu naik, misalnya kalau di Jakarta tuh ada Jaklingko, ada Transjakarta, ada MRT gitu ya. Naik dulu tuh, gitu. Pas sudah naik baru kepikiran, ini saya mau kemana ya? Gitu. Kan lucu ya, gitu ya. Jadi kayak orang bingung gitu di kantor sendirian ya. Aduh, kok mau kemana nih? Gitu. Jadi, dari sini tuh kita mengatakan bahwa kalau kita mau buat sebuah perencanaan pembelajaran, yang pertama Bapak Ibu harus pikirkan adalah tujuannya. Tujuannya dulu Bapak Ibu. Tujuannya tuh apa? Anak murid-murid saya nih, nanti di ujungnya nih, ketika summative assessment, di ujungnya nanti mereka bisa nunjukin apa. Kayak gitu. Di awal tuh harus kayak gitu. Ini ngajak ke sebuah perspektif yang lain ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya proses berpikirnya nggak begitu, tapi ini saya mau ngenalin namanya backward design. Backward design itu kita nyusun dari ujungnya dulu. Kayak kita tadi naik angkot, kita kalau mau jalan-jalan tentuin dulu tujuannya, baru naik mikirin transportasinya pakai apa, kapan, gitu, kayak dan semacamnya itu. Baru dipikirin itunya. Jadi eh, ini namanya backward design. Kita mikirin di ujungnya dulu. Nah, ini kalau udah apa namanya? Kalau kita mikir dulu di ujungnya, jadi kita udah apa namanya? Kita jelas tuh nanti bikin rencana pembelajarannya. Ini saya ada satu quote dari Kat Murdoch. Ini dia The Queen of Inquiry. Nah, ini dia Kat Murdoch. Dia bilang gini, learners tend to learn more effectively when they are clear about their purpose. Jadi, murid itu, pembelajar itu cenderung akan lebih efektif belajarnya kalau mereka jelas, paham tujuannya belajar yang Bapak Ibu ajarin itu apa. Ngapain sih belajar pengurangan, pembagian, perkalian, penambahan? Untuk apa itu? Tujuannya untuk apa? Nah, itu kalau muridnya nanti udah sadar bahwa itu sebenarnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah konteks yang nyata, oh mereka jadi, oh gitu tuh. Oh ternyata belajar ini tuh untuk ini tuh. Gitu. Nah, kayak begitu Bapak Ibu. Nah, itu mereka nanti cenderung akan kalau dari penjelasannya Kat Murdoch ini, mereka belajar secara efektif tuh engagementnya, keterlibatannya, semangatnya. Kalau tadi itu ada masalah-masalah yang dijelaskan oleh Bu Mela, maka pembelajaran yang disusun, kemudian di ujungnya dulu yang disusun, itu yang akan memberikan pengaruh kepada murid-murid dalam proses pembelajarannya. Salah satu tadi keterlibatannya, semangatnya belajar, kayak gitu. Karena anak udah tahu why-nya.
kenapanya dia harus belajar itu. Nah, ada satu format yang ngebantu, framework yang ngebantu Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran dengan memikirkan tujuannya dulu. Nah, itulah yang disebut GRAPS. Seperti itu. Kenapa GRAPS? Ini saya nulis sesuai pengalaman saya ya. Kalau GRAPS-nya udah kesusun, saya jelas tuh, saya udah jelas namanya tujuannya apa udah jelas. Konten apa yang akan saya ajarkan itu akan saya seleksi. Kenapa? Saya seleksi kenapa? Karena kayak kita mikirin konten ini akan membawa anak-anak sampai ke tujuan itu atau enggak. Jadi kontennya pun kita pilih. Kemudian pemahaman yang mau kita ajarkan apa itu jadi jelas. Kompetensi yang mau kita latih di anak-anak itu pun jadi jelas. Nah, kalau udah jelas, saya sebagai guru itu jadi lebih mudah buat merencanakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Saya jadi mudah merencanakan. Jadi kalau misalnya gini, kalau GRAPS-nya udah jadi, kemudian saya susun nih, misalnya dalam kalau di sekolah Cikal itu pembelajarannya dibagi per semester, cuma di per 3 bulannya itu kayak dibuat bikin satu unit planner itu per 3 bulan. Nah, 3 bulan ini dapat berapa minggu nih? Kalau di saya kan PI itu ketemu 3 kali dalam seminggu ya, 40 menit. Nah itu saya susun tuh. Kalau 3 kali dalam seminggu, minggunya cuma dapat 7 minggu misalnya, karena berbagai kegiatan dan kegiatan apa namanya assessment. Misalnya dapat 7 minggu, itu saya akan plotin tuh. 7 minggu berarti 3 kali pertemuan. Itu anak akan ngapain aja. Nah itu ketika penentuannya belajar apanya, itu saya jadi jelas tuh. Ini ke arah ketujuan atau enggak? Ke arah ketujuan atau enggak? Kemudian kalau udah fix apa yang mau dipelajarin, kegiatannya, saya akan mikir gimana anak belajarnya. Bukan gimana saya ngajarnya ya Bapak Ibu. Saya mikir gimana anak belajarnya. Kalau di belajar ini gimana ya supaya anak paham gitu ya. Misalnya apa namanya? Saya kemarin itu ke kelas 1 SD, mereka lagi belajar tentang rukun Islam gitu ya. Rukun Islam. Nah, ini untuk saya harus memastikan kalau ngomong rukun Islam, ketika ngomong rukun, anak kelas 1 itu, murid saya itu harus paham arti rukun itu apa, gitu. Gimana caranya? Itu baru dipikirin tuh, dipikirin. Caranya gimana? Oh, pakai Lego atau balok-balok yang ada di tiap kelas kan itu ada. Kalau di sekolah itu kayak buat mainan anak-anak, buat bangun bangunan. Kemudian saya tanya, apa yang paling penting dari bangunan kalian itu? Ada yang bilang atap, ada yang bilang tiang. Oke, eksperimen. Ambil atapnya, ambil tiangnya. Mana yang bikin rubuh? Oh, ternyata tiang. Ketika tiang diambil, nah, tiang itu dalam Islam, kita kenal dengan istilah rukun. Kalian kalau mau membangun agama Islam dalam diri kalian, rukunnya harus kuat. Apa aja rukunnya? Nah, itu mereka udah tahu tuh, tinggal sebut aja. Jadi, kayak gitu tuh, Pak. Gimana kita mikirin dari apa yang dipelajarin, kemudian kegiatannya gimana? Itu jadi jelas ketika kita udah jelas dengan tujuannya. Nah, kemudian tadi yang seperti dilakukan oleh Bu Mela, disitulah kita dengan GRAPS ini guru bisa terbantu untuk mengaitkan pembelajaran yang kontekstual, real world context. Nah, tadi saya bilang bahwa pembelajaran di kelas jangan sampai mentok di kelas doang, cuma jawab soal. Gitu. Tapi nggak ada hubungannya dengan dunia nyata. Padahal mereka akan menghadapi dunia nyata nanti di masa yang akan datang ketika mereka dewasa. Jadi bekal apa yang udah kita siapin buat anak-anak? Nah, ini buat guru. Buat murid, nah murid jadi paham why-nya. Kenapa? Nanti di ujungnya nih, di summative assessment, kenapa dia harus ngelakuin ini? Ketika dia udah paham why-nya, dia tahu tujuannya. Dia mau ngapain sih? Dia ngelakuin ini buat summative assessment, dia mau ngapain sih? Jadi ada makna yang mau dia tuju, nggak cuma nilai. Cuma tuh orang kok anak pikir kono. Nggak cuma skor, nggak cuma nilai,
Jadi ada yang mau dituju sama muridnya. Oh, aku ngambil sampah tuh, ngambil sampah, jadi detektif sampah karena aku ingin sekolah aku itu jadi bebas sampah. Sekolah aku jadi bersih gitu. Jadi bukan cuma soal nilai gitu. Karena soal kebersihan itu kan konteksnya bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di lingkungan, bisa di jalan, gitu ya. Itu yang mau dikejar. Ada value-nya, ada nilai itunya yang mau dikejar oleh anak murid. Jadi bukan cuma nilai, Bapak Ibu, gitu. Nah, dari situ ketika anak jadi misalnya kayak detektif detektif sampah, ngambil sampah, dia udah punya kompetensi tertentu tuh. Dia udah tadi kalau kata Bu Mela, dia udah punya kompetensi memilah sampah. Ketika dia ngambil sampah nanti dia akan pilah, dia buang di tempat sampah sesuai dengan tempat sampah peruntukannya itu. Jadi murid akan jadi goal oriented. Dia akan berpikir tujuannya. Jadi udah nggak musing nilai gitu. Udah nanti Bapak Ibu guru aja ya gitu. Kayak begitu Bapak Ibu. Jadi ini kenapa pakai Grabs itu jadi kelihatan penting ya. Gitu. Kenapa? Dan ini bisa membantu Bapak Ibu guru untuk mengaitkan dengan dunia nyata. Contohnya kayak gimana sih Pak Mirwan? Gitu ya. Sebelum itu saya kasih tahu Grabs itu apa. Dia adalah sebuah singkatan, inisial-inisial dari singkatan-singkatan ini. Yang pertama, Grabs itu G-nya adalah goal. Bapak Ibu menentukan tujuan keseluruhan dari semua tujuan pembelajaran. Misalnya nih, kalau saya di PAI, anak-anak belajar tentang sholat, bersuci, wudhu maksudnya, wudhu, sholat, gitu ya. Kemudian menunjukkan sikap taat beribadah atau disiplin dalam beribadah. Nah itu nanti kita mikirin, oh dari 3 tujuan pembelajaran ini, anak-anak nanti akan ngapain ya? Gitu, nunjukin apa, bisa apa. Nah ini akan jadi goalnya. Misalnya, kalau tadi saya PAI, murid-murid akan menunjukkan apa, mempraktekkan tata cara sholat dan bacaannya, kemudian mempraktekkan sholat secara konsisten dalam waktu misalnya seminggu 2 minggu gitu ya untuk melihat tadi tuh yang taat beribadah, disiplin dalam beribadah itunya gitu. Nah itu bisa jadi tujuan goalnya itu. Role itu adalah peran atau profesi atau tanggung jawab yang diambil untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah ini mulai kelihatan keterkaitannya dengan dunia nyata. Tadi contoh misalnya kalau Bu Mela mungkin goalnya bisa sekolah bebas sampah gitu ya, atau raising awareness gitu ya, meningkatkan kesadaran murid untuk buang sampah di tempatnya. Nah, peran profesi apa yang bisa atau tanggung jawab apa yang bisa diambil oleh murid untuk bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Nah ini salah satunya yang tadi Bu Mela lakukan adalah dengan detektif sampah gitu. Kalau tadi saya ngelihat Bu Mela ngasih contoh ada pengusaha cilik, saya teringat saya pernah jadi mentor buat 5 orang murid di kelas 6 waktu itu sebagai syarat kelulusan di sekolah Cikal. Mereka ada namanya PYP Exhibition, pameran karya, itu kayak project selama 3 sampai 4 bulan. Jadi mereka ingin coba membuktikan apakah bisnis syariah itu menguntungkan. Jadi ada murid yang punya interest, punya ketertarikan ngebahas bisnis syariah. Akhirnya 5 orang anak ini diserahkan ke saya karena saya guru agama Islam, gitu ya. Jadi akhirnya mereka bikin business plan, mereka bikin mini company kayak perusahaan kecil namanya Halfood, singkatan dari Halal Food. Mereka mencoba menunjukkan konsep bisnis syariah. Jadi modalnya dari mana? Oh mereka ngadain perjanjian tuh pakai akad mudoroba tuh. Minjemnya dari mana? Dari orang tuanya. Berapa jumlahnya itu? 1.500.000 gitu ya. Itu yang akan dikelola oleh anak-anak. Mereka mikir tuh apa yang harus saya jual ya buat komunitas anak-anak Cikal gitu.
mereka bikin kebab, mereka latihan dulu tuh Bapak Ibu belanja di tempat yang halal gitu ya, maksudnya lihat logo halalnya di setiap bahan-bahan yang mereka beli. Terus mereka mereka latihan bikinnya, terus mereka pas lagi jualan tuh mereka bener-bener itu areanya di lapangan, ya bener mereka rasanya jualan itu nyari uang itu capek gitu ya. Nah terus eh, ya udah kemudian acara itu untuk jualan itu selama 3 hari, dan ternyata uang yang didapat itu adalah sekitar 4.500.000. 4.500.000. Jadi ada tiga tiga macam dua macam makanan, satu minuman. Dan lucunya saya coba pancing ini gimana ya supaya hmm, meningkatkan penjualan gitu ya. Strategi apa yang bisa kita lakukan? Oh ternyata mereka bilang begini, yang mau beli es leci gitu ya, teh leci yang bawa tumbler kami kasih diskon 3.000 gitu. Jadi mereka bayarnya pada bawa tumbler tuh ternyata banyak juga itu efektif juga. Jadi eh, mereka jadi kayak apa ya? Kalau tadi bilang kayak ke Bu Mela pengusaha, dan itu akhirnya dikaitkan proses pembelajaran itu. Dan ternyata melakukan proses bisnis syariah itu menguntungkan, dan akhirnya mereka coba empowering ke ibu-ibu yang tinggal di belakang sekolah Cikal. Mereka coba kasih tahu bahwa kalau ngelakuin kayak gini ini menguntungkan, kamu udah nyoba. Nah, mereka bilang begitu. Itu roh. Jadi mengaitkan dengan dunia nyata. Ya, maaf Bapak Mirwan, ini waktu tinggal 5 menit ke depan. Oh gitu. Oh Ya. maaf. Kebanyakan ini ya. Audiens itu pemirsa kelompok sasaran yang 7. Jadi perannya apa, tanggung jawabnya apa, yang mau dibantu atau sasaran yang mau dituju itu siapa. Kemudian situasinya ini adalah gambaran konteks yang latar belakangi anak menunjukkan goalnya tadi. Atau ada kompetensi apa yang diharapkan muncul. Nah ini kita kasih konteksnya. Nah kalau misalnya konteksnya, kalau dulu saya ngasih konteks ke anak-anak murid yang belajar haji, mereka ambil peran jadi mutawif haji. Jadi adik-adik kelas itu jadi orang yang melakukan umroh dan haji gitu ya. Nah, mereka aja keliling-keliling gitu jadi mutawif gitu. Nah itu lagi-lagi konteks dengan dunia nyata. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa mereka harus menunjukkan uh, kemampuan itu gitu untuk mencapai tujuan yang udah diharapkan itu. Produk itu nggak mesti barang, dia bisa berupa aksi kayak kampanye, bikin program, dan kayak saya tuh pernah bikin program namanya Electricity Patrol, apa namanya mempatroli listrik yang dipakai di kelas-kelas. Kalau nggak ada guru, lampu masih nyala, nanti dimatiin. Nanti ngeliat indikator keberhasilannya, bill listrik sekolah itu mengalami penurunan atau enggak, kayak gitu. Nah ini standarnya jadi indikator tercapainya sebuah keberhasilan produk atau aksinya, itu perlu dibuat. Nah ini adalah GRABS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nentuin goalnya, tujuannya apa, peran atau tanggung jawab yang akan diambil oleh anak itu apa, sasarannya siapa, kelompok orang mana, bisa sekolah, bisa satu komunitas, bisa segolongan orang gitu ya, macam-macam. Kemudian situasi, konteks yang menjadi latar belakang, kompetensi murid yang diharapkan muncul itu apa, produknya apa, standarnya apa. Produknya itu saya bilang nggak cuma barang, tapi bisa juga kalau tadi Ibu Mela bilang ada jasa, itu jasa juga bisa jadi produk, gitu ya. Standar, nah ini indikator atau rubrik yang bisa dibuat untuk mengukur keberhasilan anak-anak. Nah ini mungkin di PAI tadi saya kasih contoh banyak. Ini rubriknya. Nah ini contohnya, saya pernah ngebimbing FGD guru-guru dari Yayasan Salib Suci di Bandung. Mereka ada beberapa orang guru ngajar beberapa mata pelajaran. Jadi ini digabung nih Bapak Ibu, diintegrasi gitu ya. Ada yang ngajar matematika, TIK, sama bahasa Indonesia. Jadi mereka bikin goalnya, siswa mampu mengaplikasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Ini goalnya. Nah kemudian role-nya jadi apa? Oh jadi penjual. Penjual itu kan suka ngitung-ngitung tuh ya, uang kembalian, harga barang gitu. Audiensnya jadi apa? Konsumen gitu ya. Karena mereka mau ngadain market day itu Bapak Ibu, begitu ya, guru-guru dari Yayasan Salib Suci itu. Situasinya apa? Sebagai seorang penjual, nah ini tuh udah termasuk
ini konteksnya udah masuk nih, kontekstualnya udah masuk, keterkaitan dengan dunia nyatanya, ini udah masuk di sini. Sebagai seorang penjual, siswa membuat jurnal jual beli dan menghitung pengeluaran dan pemasukan. Mereka ada catatan, barang dibeli berapa, uangnya berapa, kembaliannya berapa. Terus gitu ya, sampai nanti diukur perhitungannya benar semua atau enggak. Jadi kayak bikin apa ya? Apa tuh kayak akuntansi itu kayak eh, debit kredit gitu ya. Kayak gitu pemasukan dan pengeluaran. Nah, produknya apa? Ini siswa membuat katalog dan tata harga. Ini masuk ke dalam pembelajaran TIK. Kemudian siswa membuat promosi. Nah, ini bahasa-bahasa yang dipakai itu belajar dari bahasa, ambil dari bahasa Indonesia. Nah, standarnya apa? Jurnalnya lengkap. Kemudian membuat, uh, apa itu namanya? Membuat promosi dan membuat katalog harga. Promosi ini masuk ke dalam TIK. Jadi ini uh, makanya framework ini, format ini ngebantu Bapak Ibu untuk mengaitkan proses pembelajaran kepada kehidupan nyata. Anak mengalami profesi apa? Menjadi penjual, menjadi tadi itu mutawif, menjadi misalnya pengusaha seperti tadi kayak Bu Mela, menjadi detektif sampah, menjadi patroli pengawas listrik di sekolah gitu ya, dan macam-macam yang ada di kehidupan sekitar kita, profesi-profesi atau peran-peran yang bisa itu dikaitkan dengan pembelajaran di kelas. Jadi Grabs ini ya ngebantu dan apa namanya ya, aku bilangnya memberikan pengalaman belajar ke anak-anak murid, pengalaman belajar yang bermakna, dia nggak cuma apa namanya cuma transfer ilmu, tapi ada ngelatih kompetensi di situ. Bayangin coba kompetensi apa aja yang terlatih di sini, kreativitasnya dalam buat katalog, kemudian apalagi buat promosi, itu pasti pakai aplikasi-aplikasi apa yang udah sekarang zaman sekarang tuh ya Bapak Ibu. Nah itu kayak begitu tuh, bahwa dalam kehidupan jadi penjual aja sekarang untuk promosi di digital aja ya itu butuh butuh apa namanya butuh kreativitas untuk buat katalog, buat menarik orang jadi mau mau beli gitu ya. Kayak begitu Bapak Ibu. Ini kenapa? Nah ini kanvasnya Bapak Ibu boleh screenshot gitu ya. Coba-coba bikin kanvas Grabs ini dikaitkan dengan materi-materi yang Bapak Ibu akan ajarkan kepada murid-murid di pertengahan semester 1 ini, pertengahan akhir gitu ya, 3 bulan kedua ini. Jadi dicoba-coba dikaitkan, kira-kira di pembelajaran Bapak Ibu itu bisa dikaitkan kemana dalam situasi kehidupan nyatanya anak-anak. Ini apakah udah cukup waktunya Bu Miftah? Oh iya, Bapak Mirwan. Oke, waktu sudah cukup. Mungkin nanti disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman guru. Itu ya. Baik, baik Bu. Baik. Oh gitu. Oke, sampun ya Bapak ya. Oke, sudah. Kita lanjut untuk melanjut materi dari Bu Mela Sari. Monggo Bu Mela bisa melanjut materi yang tadi sempat terputus karena kendala sinyal. Dari Oke, monggo. ya mohon maaf ya. Sebelumnya mohon maaf tadi jaringannya tiba-tiba terputus. Saya izin share kembali. Tadi baru sampai sini ya. Terima kasih kepada Pak Mirwan. Jadi saya lebih tercerahkan dalam menjelaskan apa yang saya sudah buat ini. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kembali kepada Bu Mipna atas kesempatannya. Saya lanjut saja ya, biar takutnya banyak pertanyaan untuk Pak Mirwan pastinya. Saya juga banyak sebenarnya. Luar biasa sekali. Iya, Yang pertama benar ya. itu tentang ini di sini tadi kan tentang pengusaha cilik, memfasilitasi murid menjadi pengusaha cilik, di mana ada kami Qadarullah mengundang salah satu wali murid yang pengusaha franchise suatu minuman, di mana beliau sudah paham yang di mana audiennya itu murid-murid eh, pas 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 awal. Jadi dikemas dengan begitu
sederhana dan ini di luar kelas. Jadi lebih menyenangkan setelah olahraga. Jadi untuk anak-anak SD apalagi yang tenaganya masih full ya Bu, Pak, mendengarkan apalagi yang berbasis ceramah itu sangat-sangatlah PR. Jadi di sini kami membuat kegiatan ini di luar kelas. Jadi mereka menjelaskan tentang bagaimana sejarah eh, kenapa jadi pengusaha, bagaimana memilih usaha dan lain-lain. Dan beliau menjelaskan dan di akhir mereka mau dibagi minuman, makin seneng kan ya Bu Pak. Bagaimana oh ternyata tidak hanya mereka jadi paham tidak hanya pekerjaan itu tidak hanya yang bekerja saja. Ternyata kita juga bisa menjadi pengusaha. Dan alhamdulillah ini pengusahanya salah satu pengusaha sukses menurut saya ya di perumahan saya. Jadi anak-anak punya role model. Oh iya, eh, yang DO di perumahan pun itu juga usaha dan kita juga sebenarnya bisa apalagi teman-teman kita juga suka jajan kita juga suka jajan kita juga bisa ya jadi pengusaha intinya kurang lebih seperti itu di sini selanjutnya ini yang tadi saya jelaskan bagaimana alur pembelajaran dari yang tentang memfasilitasi murid jadi pengusaha cilik itu salah satunya kami mengajak anak-anak ke salah satu supermarket. Di mana ini salah satu fasenya di supermarket ini kita bukan cuma jajan, bukan cuma beli, tetapi kita bertanya ke petugas kasir di sana mewawancara. Jadi mereka dibagi beberapa kelompok berbagi kelompok, mereka membawa kanvas. Di sini juga terlihat anak membawa kertas dan pensil, membawa kertas dan pensil. Ada jadi salah satu ketua kelompoknya mewawancarai tentang supermarket, siapa pemiliknya, dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Dan mereka juga untuk menambah semangat mereka, mereka ditugaskan untuk menabung jauh-jauh hari dan bisa jajan bersama. Jadi belajar itu bukan hanya tentang di kelas, mereka menabung, ya menabung kan selamanya kita juga merupakan kegiatan yang positif dan bagaimana ketika memiliki keinginan itu harus ada usaha. Dan perjalanan ke supermarket ini kurang lebih 5 kilometer kami berjalan. Tapi mereka menjalannya dengan sangat senang. Di sini juga kita olahraga kurang lebih. Di sini selanjutnya di sini salah satu kanvas kami Maaf, Bu anak-anak Mela. fase Maaf, Bu Mela, ya mengganggu waktunya. Ini karena waktu terus berjalan, nggih, ya mungkin bisa disampaikan yang singkat-singkat saja. Terima kasih. Maaf sekali lagi. ya, terima kasih Bu Miftah, mohon maaf. Di sini ada rencana promosi, anak-anak kami tugaskan dan di sini hasilnya, salah satunya nih, promosi anak-anak pas kegiatan gelar karya. Nah, di mana saya juga menyuruh anak koordinasi dengan wali kelas, saya koordinat apa? Wali murid agar anak yang terjun langsung membuat produknya langsung. Dan ini buktinya dan ini pas acara hari H di mana produk-produk ini hasil kolaborasi antara anak dan orang tua, di mana mereka menjual ke teman-temannya. Ini kelas 2 dulu ya, baru kurang lebih 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, yang membeli itu adik kelasnya. Nah, mungkin sekian dari saya dan mereka banyak cerita dari murid wali murid. Mereka tertarik lagi ingin berjualan tapi karena sekolah tidak memperbolehkan, belum memperbolehkan anak berjualan jadi tidak. Tetapi mereka di rumah ada yang berlanjut ini yang jualan ini kalau nggak salah. Luar biasa. Dan ini memberikan pengalaman tentunya kepada anak-anak. Terakhir saya tutup eh, oleh salah satu quote yaitu anak bukanlah wadah yang harus diisi tetapi api yang harus dinyalakan. Jadi mari kita sama-sama menyalakan api itu sekuat tenaga kita dan semampu kita. Semangat, terima kasih ibu-ibu, semangat belajar. Terima Terima kasih. kasih Bu Mifta, Pak Mirwan, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela, penyampaian yang luar biasa. Praktek baik-baik itu yang perlu ditiru, menginspirasi untuk semuanya Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih karena waktu terberjalan ya. Ini untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada,
Kitabisa.com telah berkolaborasi dengan Yayasan Guru Belajar atau YGB dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah dalam menggalangan dana beasiswa Sahabat Guru Belajar. Nah, Kitabisa.com akan terus mendukung guru-guru dalam berbagai hal. Salah satunya dengan program Saling Jaga. Ada program baru apa dari Saling Jaga untuk para guru? Mari kita simak penjelasan dari tim Saling Jaga berikut ini. Oke, Assalamualaikum Bapak Guru Ibu semuanya. Salam kenal, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bapak Ibu Guru semua yang meskipun udah malam-malam hari Jumat, masih semangat untuk ngikutin mini workshop yang diagendakan sama teman-teman guru belajar ya, gitu. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Ici dari tim Kita Bisa dan Saling Jaga. Hari ini dikasih kesempatan untuk cerita dan sharing-sharing tentang produk terbaru dari Kita Bisa. Gitu, produknya apa dan seperti apa dan apa yang didapatkan sama Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini akan saya jelaskan lewat sesi ini. Gitu. Sebelum saya apa informasikan terkait sialang jaga dari Kita Bisa, mungkin saya ingin tahu Bapak Ibu yang ada di sini udah pernah familiar belum sama kitabisa.com? Kalau udah ada yang pernah kenal, udah ada yang pernah tahu, boleh ketik satu di kolom chat. Sambil aku minta akses untuk share screen ya, Bu Miftah atau tim YGB. Ya, sudah diizinkan. Oke, Silakan. sip. Oke, teman-teman, udah ini ya, udah beberapa, udah ada yang tahu ya, dan udah familiar ya sama kitabisa.com sebelumnya. Oke, kalau gitu, nggak usah berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, saya langsung izin share ya dari program terbaru kami, dan semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua di sini. Hmm, Oke, ini share screen saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu, atau masih loading? Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu guru semua. Jadi, saya akan jelaskan sedikit di sini soal program terbaru kolaborasi kami dengan teman-teman YGB. Sebelumnya mungkin terima kasih buat yang udah pernah kenal sama Kita Bisa, yang sebelumnya udah pernah ngerti kami ini siapa. Tapi untuk yang belum kenal, saya mau kenalan lagi lebih dekat ya, Bapak Ibu guru. Jadi, Kita Bisa ini apa sih gitu? Kita Bisa adalah kita nyebutnya ekosistem tolong-menolong digital terbesar di Indonesia. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru pernah tahu campaign-campaign galang donasi di Indonesia, itu salah satunya adalah dari Kita Bisa. Gitu. Saat ini kami sudah berdiri kurang lebih 10-11 tahun terakhir dan kami sudah memfasilitasi 10 juta donatur dengan kita ngebantu ribuan pasien di 150 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia dan ada beberapa di luar negeri. Terus kami juga sudah menyalurkan 1,5 juta donasi kebaikan setiap bulannya dan kami sudah berkolaborasi dengan ribuan yayasan atau organisasi nirlaba yang ada di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Jadi sederhananya, misalnya Bapak Ibu lihat nih ada seseorang yang membutuhkan gitu, misalnya untuk biaya pengobatan, itu kami memfasilitasi itu untuk jadi platform supaya mereka yang membutuhkan dengan kita yang bisa membantu itu bisa terhubung gitu. Makanya kami selalu menyebut kami ini adalah penghubung kebaikan gitu. Nah, mungkin di sini untuk lebih mengenalkan soal Kita Bisa, saya akan sedikit putarkan video yang menjelaskan apa yang sudah kami lakukan selama 10 tahun terakhir. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu di sini ada yang pernah familiar dengan kampanyenya atau dengan beberapa public figure yang sudah berkolaborasi dengan kami. Itu ini saya izin putarkan, silakan ditonton sejenak.
Kita harus berkolaborasi, kita bekerja sama. Yang mempunyai tenaga memberikan tenaga, yang mempunyai ide memberikan ide, yang mempunyai uang memberikan uang, yang mempunyai website menjadikan tempat untuk berkolaborasi. Ini adalah cara agar siapapun bisa terhubung. Untuk yang punya ide sosial, buka website kami www.kitabisa.co.id, isi formnya, dan kamu akan mendapatkan satu halaman profil proyek yang siap disebarkan ke semua orang. Pihak pemerintah, pengembang, dan juga pihak sekolah master ini sudah duduk bersama dan akhirnya menemukan kesepakatan. Jadi bisa nyari pendonor darah di mall, atau di sekolahan, atau ya dimanapun sih. Menumbuhkan minat baca anak-anak yang tinggal di desa-desa pelosok. Mereka kompak melakukan aksi botakin rambutnya, menyalurkan bantuan untuk korban yang terpapar kabut asap. Tolikara kembali ciptakan keamanan dan kedamaian. Alhamdulillah akhirnya masjid yang kita dapatkan dari usaha kita bersama. 1 orang bocah dilaporkan meninggal dunia. Mengirim bantuan untuk korban banjir bandang di Kabupaten Garut. Ini bukti bahwa kita masyarakat yang peduli. R80 ini ada awal dari seri pesawat-pesawat itu. Gue bangun masjid di Lombok, ya, bangun hunian sementara. Contoh rumah hunian sementara untuk para korban bencana tuh di sini. Kalau dempetnya sekarang ini sebetulnya di bagian perut. Gotong royong itu menurut saya itu kayak tolong dan ditolong. Tidak satu arah, dia 2 arah. Disitulah saya bilang, oh ini DNA-nya orang Indonesia ini memang. Kasus pertama corona di Indonesia ini diumumkan 1.525 kasus terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Puluhan tenaga medis dan akademisi Fakultas Kedokteran UNER Surabaya memberikan penghormatan terakhir. Petugas puskesmas terpaksa menggunakan mantel hujan sebagai alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD disumbangkan untuk tenaga medis. Berbagi makanan gratis kepada teman-teman yang terdampak COVID-19. Adinda akan dapat bantuan dari Kawal Masa Depan. Ternyata bisa mengumpulkan demikian banyak oksigen konsentrator yang sangat dibutuhkan. Semakin dekat, semakin lama semakin dekat. 2, 3. Bantuan ini dari Kita Bisa Sebab tidak ada yang lebih kuat selain warga yang membantu sesama warga. Oke, terima kasih. Gimana? Masih lanjut, Ibu? Masih lanjut. Nah, itu tadi sedikit gambaran soal apa yang dilakukan di Kitabisa selama 10 tahun terakhir ya, Bapak Ibu, gitu. Nah, dari 10 tahun terakhir ini kami ibaratnya udah ngefasilitasi jutaan orang untuk saling bantu, gitu. Nah, di tahun ini, di tahun 2024, kami berinovasi melalui produk baru kami yang namanya adalah Saling Jaga. Itu di mana value yang kami utamakan dalam produk baru kami ini adalah saling jaga satu sama lain. Di mana kalau yang sebelumnya ini kita cuma ngefasilitasi antara
orang yang membutuhkan dengan orang yang bisa membantu untuk untuk saling berdonasi di situ. Tapi di tahun ini kita ingin mencoba mengekstenkan value kami lebih luas lagi gitu. Jadi antara kita yang membantu pun juga bisa dibantu di dalamnya gitu. Makanya kita hadir dengan misi baru kita, yaitu kita bisa saling jaga se-Indonesia. Nah, untuk saling jaga sendiri itu sebenarnya apa sih gitu? Saling jaga sendiri adalah perlindungan jiwa dari kita bisa dengan semangat yang kami usung itu adalah tolong menolong, di mana antar anggota yang bergabung di saling jaga ini bisa sama-sama mengumpulkan patungan rutin yang bisa digunakan untuk anggotanya saat tutup usia gitu. Jadi keluarga yang ditinggalkan itu bisa tetap berdaya dan bisa tetap dapat perlindungan tambahan saat salah satu anggota yang mungkin adalah tulang punggung keluarga ini berpulang, begitu. Nah, di saling jaga ini kolaborasi kami yang terbaru dengan teman-teman dari Yayasan Guru Belajar ini apa? Jadi kami punya program namanya Saling Jaga Guru, Bapak Ibu Guru, gitu di sini. Saling Jaga Guru ini apa? Jadi Saling Jaga Guru ini adalah program apresiasi berupa hadiah dari Saling Jaga yang kami berikan untuk Bapak Ibu guru semuanya di sini beserta ekosistem yang ada di dalamnya gitu. Dengan program ini harapannya Bapak Ibu guru bisa terlindungi dengan saling jaga. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu atau musibah tiba-tiba yang terjadi dan Bapak Ibu guru harus berpulang terlebih dahulu, keluarga yang ditinggalkan pun bisa punya dana darurat yang bisa digunakan untuk kehidupan selanjutnya, gitu, untuk kehidupan sehari-hari setelah kami mungkin yang menjadi tulang punggung keluarga ini berpulang. Nah, sebenarnya apa sih konkretnya gitu, konkret bentuk benefit yang diberikan saling jaga terhadap bapak guru di sini adalah yaitu gratis terlindungi saling jaga selama 1 tahun ke depan dengan uang santunan tutup usia itu sebesar 50 juta. Jadi Bapak Ibu guru di sini bisa bergabung dengan saling jaga, pakai kode voucher saling jaga guru yang nanti otomatis Bapak Ibu guru di sini akan dapat perlindungan saling jaga selama 1 tahun ke depan. Kayak gitu. Untuk penggunaannya ini tidak di ini ya, tidak dibatasi untuk berapa lama, tapi saat ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk terus membagikan ini kepada guru-guru di luar sana karena kami percaya tanpa Bapak Ibu guru di luar sana mungkin pendidikan di Indonesia nggak akan bisa maju ya gitu tanpa pengorbanan teman-teman yang sudah semangat dan tulus untuk mengajar anak-anak ini supaya bisa dapat pendidikan yang maksimal gitu. Makanya bentuk apresiasi kami adalah melindungi Bapak Ibu guru semuanya di sini bersama saling jaga. Kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk produk saling jaga ini kami ada kontribusi ini ya, ada range nilai kontribusi yang berbeda setiap orangnya gitu. Karena ini adalah produk perlindungan jiwa, maka nilai kontribusinya ini tiap orang akan berbeda-beda. Semakin berumur, otomatis nilai kontribusinya juga akan semakin besar. Maka dari itu, dari kami, untuk guru-guru yang mungkin range usianya udah cukup besar dan dianggap nilai kontribusinya nanti nilainya lebih besar dari nilai kode voucher yang kami beri, maka Bapak Ibu guru boleh banget untuk ngebelikan atau untuk membagikan kode voucher ini untuk keluarganya Bapak Ibu guru. Itu yang penting masih dalam satu kartu keluarga. Gitu sih. Nah, untuk cara daftarnya, kepesertaannya sendiri itu gimana? Caranya itu super gampang ya, Bapak Ibu guru, tinggal akses salingjaga.com via browser handphone, komputer, atau laptop, lalu tinggal klik aja aktifkan keanggotaan di sini. Setelah sudah, Bapak Ibu guru akan mengisi beberapa data yang dibutuhkan dan Bapak Ibu guru bisa langsung masukin kode voucher di step nomor 3 dengan kode voucher saling jaga guru supaya dapat potongan 500.000 penuh gitu. Jadi Bapak Ibu guru udah otomatis terlindungi untuk 1 tahun ke depan dengan santunan tutup usia sebesar 50 juta. Itu sih stepnya cukup sederhana.
Hanya isi data aja, kemudian otomatis akan terlindungi atau udah terdaftar di Saling Jaga. Step paling terakhirnya nanti ini bisa dilengkapi nanti setelah proses pendaftaran, Bapak Ibu guru bisa pilih data ahli waris yang ditunjuk untuk bisa dijadikan ahli waris di keanggotaan Saling Jaganya, lalu pendaftaran selesai gitu. Emang kita pendaftarannya step by stepnya lebih simple daripada keanggotaan perlindungan jiwa yang lain kayak gitu. Untuk Bapak Ibu guru yang pingin kepo dulu, pingin tahu terkait produknya Saling Jaga, itu Bapak guru bisa banget download informasi detailnya, brosur dan layanan detailnya dengan buka di salingjaga.com, lalu akses yang paling bawah sendiri, lalu download reply. Di situ Bapak Ibu guru bisa baca secara detail kalau misalnya ingin tahu lebih detail soal Saling Jaga, karena mungkin hari ini saya belum bisa menceritakan detail karena keterbatasan waktu ya, gitu. Nah, paling dari saya cukup itu aja, Bapak Ibu guru. Harapan dari saya dengan kolaborasi bareng teman-teman YGB ini bisa menjadi manfaat ya buat Bapak Ibu guru, supaya Bapak guru nanti bisa mendapatkan perlindungan jiwa selama 1 tahun ke depan. Dan ini bisa jadi apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu guru dari Saling Jaga dari Kita Bisa. Itu sih paling dari saya, cukup itu aja Bu Miftah. Untuk Oke, waktunya oke. saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu guru. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari salingjagakitabisa.com. Wah, program yang sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, terima kasih. mungkin kita lanjut untuk sesi yang terakhir, yaitu saya buka satu penanya. Bisa bertanya kepada Bu Mela ataupun Bapak Mirwan. Monggo. Adakah, Bapak Ibu? Oke, masih berada nggih? Masih aman? Mungkin dari Bapak Ibu guru, dimanapun berada, bisa bertanya. Tadi yang sudah diulas dua narasumber kita, yaitu Bu Mela sama Bapak Mirwan. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan? Nggih, kelihatannya mungkin semuanya sudah jelas nggih. Terus praktek-praktek yang dipaparkan oleh Bu Mela luar biasa dan juga Bapak Mirwan, paparan yang luar biasa. Monggo, sekali lagi, Bapak Ibu guru, mungkin ada yang perlu disampaikan atau dipertanyakan untuk lebih jelasnya. Izin Ibu mau bertanya. Oh iya, kepada Pak Mirwan. Izin bertanya, Ibu, Bapak, seberapa sulit tingkatannya untuk menerapkan GRAPS ini, gitu? Karena yang kita tahu kan saat ini anak-anak itu sulit menerima yang sulit memahami ya, karena pelajarannya ini abstrak gitu. Bagaimana cara menerapkan ini? Seberapa lama? Gitu. Terima kasih, Bu. Oke, nggih, monggo. Bapak Mirwan bisa langsung menjawab. Baik, Ibu. Dari Ibu siapa namanya? Saya lupa. Anissa, Pak. Dari Oke. Batam. Iya, Pak. Oke, salam kenal Ibu Anissa dari Batam. Jadi, saya itu pernah ngajar agama kelas TK, SD kelas 1 sampai kelas 6. Pernah ngajar agama kelas 9. Jadi, penerapan GRAPS-nya itu sebenarnya nggak masalah. Yang jadi tantangan itu adalah betul kita mengukur kemampuan anak-anak sesuai dengan usia perkembangannya. Sesuai dengan usia perkembangannya gitu. Kalau misalnya anak TK, saya pernah ngajar TKA, TKB, gitu ya, TK junior dan senior. Nah, itu misalnya
mereka belajar tentang wudhu gitu ya. Maka nggak mungkin harapan kita, ekspektasi kita tinggi-tinggi untuk anak belajar mempraktekkan wudhu secara sempurna. Yang perlu kita lihat adalah apakah anak mampu melakukan wudhu secara mandiri. Urutannya itu udah benar. Urutannya aja deh. Urutannya udah benar. Pakai apa? Anak urutannya udah benar itu. Kalau kita pakai tepuk wudhu gitu. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Nah itu sambil tepuk wudhu. Mereka sambil praktek wudhu. Jadi untuk mengingat si urutan wudhunya. Kalau itu mereka udah bisa secara mandiri, nah itu kita bilang bahwa mereka udah sesuai dengan, kalau bahasa ibu apa ya, Bapak Ibu sekarang, KKM lah. Sesuai dengan KKM. Kalau di saya namanya udah tingkatnya udah developing, standarnya itu di situ. Jadi nanti yang perlu dilihat adalah kemampuan murid-murid ibu gitu ya. Contoh misalnya lagi, saya punya murid kelas 6, itu anak-anaknya demen banget yang namanya diskusi. Itu hampir semua murid bisa mengajukan pertanyaan atau ngobrol gitu Bapak Ibu. Sampai mereka kalau disuruh riset untuk cari jawaban itu semangat. Sampai ada pertanyaan kemarin itu tentang menghargai perbedaan gitu ya, tentang toleransi. Saya tanya batasan toleransi itu apa? Oh, mereka cari dulu tuh. Mereka cari. Terus ada anak yang bilang yang penting nggak ganggu secara fisik, verbal gitu ya. Terus ada lagi anak yang bilang yang penting nggak ganggu keyakinannya mereka, pemiruan gitu. Keyakinan gitu, itu batasannya gitu. Terus akhirnya mereka bilang, oh berarti yang dialami Nabi Muhammad ketika ditawarin untuk pindah untuk bergantian nyembah Tuhan yang jadi asbabun nuzul surat Al-Kafirun, ini sebenarnya mereka nggak respect sama perbedaan agama ya waktu itu ya. Jadi nggak ada toleransinya dong orang-orang itu saat itu, para pemuka orang-orang Quraisy gitu. Jadi karena saya tahu menurut saya bisa sampai situ, jadi challenge-nya jadi berbeda gitu. Jadi paling penting memang akhirnya ibu memahami dulu murid ibu mampu nggak diajak sampai sejauh mana kegiatan pembelajarannya. Nah kalau masalah apalagi agama Islam ya, itu kan abstrak banget Bapak Ibu. Jadi sehingga saya harus cari cara gimana itu jadi konkret. Itu mikirnya bisa sehari 2 hari tuh Ibu. Bu Anissa, bisa sehari 2 hari, bisa konsultasi dulu, ngobrol dulu sama teman-teman yang lain, baru gimana ketemunya. Contoh misalnya, 4 sifat wajib bagi Rasul. Amanah, tablik, amanah, fatonah, gitu kan ya. Itu harus pakai gimana untuk memahami konsep itu gitu. Nah akhirnya saya pikir-pikir, akhirnya udah aja kasih tugas ke anak-anak untuk bawa sendok dengan isinya kelereng. Mereka saya suruh keliling lobi sekolah, kantin sekolah selama 5 menit. Kemudian mereka balik lagi ke kelas. Lalu saya tanya, tadi siapa yang jatuh? 7 tangan tuh, hampir semua orang 7 tangan. Berapa kali jatuhnya? Saya 8 kali, saya 6 kali gitu. Saya 1 kali. Gimana ceritanya bisa jatuh 1 kali, cuma 1 kali gitu? Ya aku pakai strategi Pak, gitu. Strateginya gini. Lalu saya ajak refleksi. Mana yang bagian dari tugas kalian? Tugas aku bawa kelereng sama sendok supaya nggak jatuh. Itu apanya kalian ya kalau dari 4 sifat wajib bagi Rasul? Oh itu amanah. Amanah. Terus sidik. Enggak, saya tanya. Tadi yang jawab berapa kali jatuh, terus jatuh. Itu bagian apanya sifat wajib Rasul ya? Oh kita udah jujur tuh Pak. Kita masuk ke sidik. Terus kalau fatonanya yang mana nih? Fatona itu artinya apa? Cerdas. Oh tadi ini Pak, tadi si teman kita tuh tadi ceritain strategi yang dipakai supaya kelerengnya nggak jatuh. Kelerengnya cuma jatuhnya 1 kali gitu. Strateginya apa? Tablik itu akhirnya ketika temannya lagi menyampaikan saran untuk supaya kelerengnya nggak jatuh. Nah kegiatan yang kayak gitu yang perlu kita ciptakan, ada simulasi, ada analogi,
Itu yang saya selalu pakai simulasi analogi untuk hal-hal yang sifatnya abstrak untuk menjadi konkret. Contoh lagi, ketika saya ngajar agama ngomong tentang syarat dan rukun, emang anak-anak paham. Kelas 3 SD belajar tentang syarat dan rukun sholat misalnya. Syarat itu apa, rukun itu apa gitu. Saya simulasiin dulu. Contoh, saya suruh gambar sebuah bangunan, gambar. Kemudian untuk suruh gambar rumah, kira-kira bahan-bahan apa aja yang harus ada kalau mau bangun rumah, itu mereka sebutin tuh. Kemudian kegiatan apa yang ada kalau mau ngebangun rumah. Oh, bangun bawahnya dulu, baru tiangnya, temboknya, atapnya. Kemudian saya tanya, mana yang menurut kamu antara bagian ini ada bagian dengan bagian B itu mana yang lebih penting? Mereka jawab dua-duanya penting, Pak. Kalau nggak ada salah satunya gimana bisa ngebangun gitu? Ada bahannya tapi nggak diapa-apain. Mau ngebangun tapi nggak ada bahannya gitu. Nah itu mana? Saya tanya, mana yang bagian luar, mana yang bagian dalam? Oh, bagian luar tuh yang pokoknya bingung tuh mereka. Lalu bilang bagian luar itu bagian yang harus ada sebelum kalian melakukan pembangunan gitu. Oh, berarti yang bahan-bahan itu ya? Iya. Berarti bagian intinya adalah proses membangunnya. Itu baru saya kenalin. Itu yang namanya syarat dan itu yang namanya rukun. Syarat itu harus ada sebelum kalian mendirikan sholat. Saya nggak bilang melakukan sholat, saya bilang kalian tujuannya belajar syarat dan rukun adalah agar kalian ngecek gimana kalian ngediriin sholat. Apakah sholat kalian tiangnya itu ada yang bolong-bolong, nggak kuat, nggak kokoh. Itu tujuan kita belajar syarat dan rukun. Cek sholat kalian, saya bilang gitu. Cek sholat kalian dari syarat dan rukun ini nanti. Itu kan jadi bahan refleksi kalian. Nah itu akhirnya yang saya pakai untuk gimana caranya pembelajaran itu yang dari abstrak jadi konkret. Mendirikan sholat itu sama aja kayak mendirikan bangunan. Kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Mirwan Abdul Aziz. Nggih, terima kasih jawaban yang luar biasa. Sampun nggih, Bu, nggih. Nggih. Ya, terima kasih. Terima kasih Sama-sama Ibu Pak, Anissa Ibu. Batam. Ya, terima kasih karena waktu juga terus berjalan. Ya, untuk penanyanya sebenarnya itu banyak sekali mungkin yang mau bertanya ke Bu Mela, ke Pak Mirwan, tapi karena waktu ya, akhirnya kita juga harus menutup. Bu Miftah, sepertinya Bu Miftah ada kendala jaringan ini ya. Oke. Mohon izin untuk mengambil alih. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berpartisipasi di kegiatan mini workshop pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kami ingatkan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kami akan mengirimkan sertifikat rekaman webinar dan juga e-book surat kabar guru belajar yang berisi berbagai praktik baik dari guru-guru yang sudah terbukti gitu ya praktik baiknya. Maka Bapak Ibu yang ingin mendapatkan benefit-benefit tadi silahkan bisa mengisi form daftar hadir yang sudah kami kirim di kolom chat gitu. Nah, barangkali sebelum ditutup, Pak Mirwan ataupun Bu Mela ada closing statement barangkali, silakan.
Silakan Bu Mela. Bu Mila, apakah masih bergabung dengan kami? Masih Pak, tapi di jaringannya kurang baik. Oke, silakan kalau ada Jadi saya izin boleh tutup. Ya. Oke, maaf karena nanti terhalang oleh jaringan. Oke, ya, silakan boleh diteruskan Bu Miftah. Ini closing statement dari narasumber gitu. Kalau ada setelah Dari saya. kita bisa tutup, nanti mohon diingatkan untuk mengisi form presensi begitu. Iya. Sampun nggih. Dari Mela, Ibu-ibu, ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan untuk semuanya terima kasih. Dari saya itu adalah salah satu praktik baik dari metode GRAPS atau pembelajaran kontekstual di mana yang sudah saya laksanakan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mudah-mudahan setelah membaca nanti surat kabar belajar semakin banyak contoh-contoh yang bisa diaplikasikan. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya, Bu. Dewi, ya, terima kasih. Monggo, Bapak Mirwan, sampun nggih tadi ya? Iya, Monggo. Monggo. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat judul hari ini merancang pembelajaran kontekstual, mudah-mudahan ini cukup bagi yang baru mendengar pertama kali tentang GRAPS. Mudah-mudahan ini jadi memantik rasa untuk lebih mau tahu lagi tentang GRAPS dan bagaimana untuk mencoba membuat proses pembelajaran yang kontekstual, dan itu benar-benar bisa dibantu oleh si framework ini, format si GRAPS ini: goal, role, audience, situation, product, and standard. Jadi mari kita berupaya bersama-sama untuk selalu mengaitkan pembelajaran dengan situasi sekitar yang ada di lingkungan Bapak Ibu di daerahnya masing-masing, agar pembelajarannya dikontekstual, agar anak punya makna dalam proses pembelajarannya, agar pengalaman belajar mereka jadi berkesan dan mereka bisa ingat dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, sehingga kita bareng-bareng bersama-sama membekali murid-murid kita yang akan menghadapi tantangan zaman yang sekarang aja kita bilang nggak pasti ya, maksudnya tantangannya jadi lebih hebat di masa yang akan datang. Sama-sama kita bekali mereka dengan berbagai kompetensi yang kita bisa ajarkan, dan salah satunya lagi-lagi lewat GRAPS ini. Bareng-bareng sama-sama kita memajukan pendidikan untuk anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini jadi sesi yang bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jangan pas lagi bingung tuh udah bener tuh tracknya. Bingung karena mau tahu gitu, belajar bingung itu udah bener tuh. Jangan bingung terus nyerah gitu ya Bapak Ibu. Kayak gitu, semangat terus untuk belajar. Nyari inspirasi bisa di mana aja, salah satunya kegiatan ini atau surat kabar guru belajar. Jadi saya bukan promosi ya, saya juga banyak dapat inspirasi dari SKGB ini gitu ya. Saya baca cerita-cerita dari guru-guru yang lain. Karena kadang-kadang kalau saya sharing cerita ke guru-guru yang lain, nggak masuk tuh kalau cerita pengalaman saya di Cikal, tapi mungkin bisa masuk dengan pengalaman guru-guru di daerah gitu, karena mungkin lebih relevan, lebih relate gitu ya, lebih sesuai gitu. Jadi SKGB itu udah jadi wadah yang bagus untuk semua guru bisa untuk dapat inspirasi dari sana. Terima kasih semuanya. Oke Bapak, terima kasih juga. Terima kasih Bapak Mirwan Abdul Aziz. Kami sampaikan semoga apa yang kita bahas tadi, Bapak Ibu guru mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Bapak Ibu guru juga memiliki pemahaman tentang pembelajaran kontekstual dan juga memiliki memahami kerangka kerja GRAPS dan juga mampu menyusunkan fast rencana pembelajaran kontekstual dengan kerangka kerja GRAPS. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas sudah gabung di acara mini workshop kami. Ya, sekali lagi dari saya pemandu
Saya Bu Miftahur Rahmah MPD dari Nganjuk. Monggo yang nanti lewat Nganjuk Surabaya bisa mampir ke Nganjuk ya. Saya selaku Kepala Sekolah MINU Mojosari dan juga pengurus cabang Pergunung Kabupaten Nganjuk. Mungkin itu selama memandu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.